Oke, Shalom teman-teman, pada semua, Shalom, shalom, Shalom. shalom. Yuli, Mira, ya, Rida ini ada yang di komputer nih siapa aja nih, Yanti, Olang, ya, gimana hari ini Shalom, Kak. teman-teman, saudara semuanya, ya, tetap dalam pelindungan Tuhan ya, saya percaya bahwa apapun yang terjadi selalu ada penyertaan dan pelindungan ya, bahwa Tuhan kalau berjanji pada kita setia setia ya walaupun kita tidak setia Tuhan tetap setia ya jadi itu ada pengharapan yang sangat kuat ya buat kita semua bahwa Allah yang kita percaya itu Allah yang sudah membuktikan dirinya ya Allah yang sudah membuktikan dirinya kesetiaannya dan juga sudah memperkenalkan jalan-jalannya ya kita bukan Allah yang tidak jelas yang tidak punya track record ya Allah kita itu punya track record ya dan tercatat di dalam sejarah. Recording in progress. Oke, Bapak Ibu, materi saya ya selama ini apa? Judul besarnya tentang apa? Nggak boleh tahu. Ingat nggak? Ini kita udah ngomong panjang lebar. Sebenarnya kita sedang ngomongin apa nih? Tahu nggak materi secara besarnya yang saya bawakan itu mengenai apa? Ada yang tahu? Jalan penebus. Jalan penebusan itu sub. Di atasnya apa? Sebenarnya kita bicara apa? Jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Ya, betul. Jangan ragu-ragu, ya. Ya, kita sedang membicarakan jalan keselamatan secara besar, ya. Eh, Dimulai dengan awal itu dasar keselamatan, kemudian ada tentang kasih karunia dan iman, ya. Kemudian ada jalan penebusan, ya. Nah, kita sebenarnya mau masuk ke jalan keselamatan umat pilihan. Ya, setelah kita tahu ya awal dari jalan keselamatan itu harus tetap ada penebusan. Tapi bukan hanya berhenti di situ, betul kan? Jadi setelah ditebus itu bukan berarti berhenti itu jalan keselamatannya atau perjalanan menuju keselamatan itu. Tapi itu adalah awal dimulainya perjalanan keselamatan kita. Ya, dan kita sebagai umat pilihan ya punya journey ya. Jadi ada journey, ada perjalanan umat pilihan, ada perjalanan juga yang bukan umat pilihan. Dan Bapak Ibu kalau kita makin mendalami ini mengerti ya, itu kita tuh akan semakin bersyukur sekali ya bahwa kita dipilih Tuhan ya sebagai umat pilihan yang bisa punya kesempatan menerima anugerah yang luar biasa. Nah, seringkali masalahnya ya orang-orang Kristen, orang-orang percaya ya secara agama Kristen terutama ya, berhenti hanya pada keselamatan ya yang diterima sebagai anugerah karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat ya sampai di situ. Jadi eh, kita pasti selamat karena kita sudah memilih Tuhan Yesus ya, sudah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya udah pasti selamat. Ini kesalahan terbesar ya, meleset yang terbesar ini. Nah, Bapak Ibu, untuk merefresh ya materi sebelumnya dan juga mengingatkan konsep penting dari keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus bukan hanya diajarkan Tuhan Yesus yang ada di pengajaran Perjanjian Baru, eh, juga diajarkan oleh Alkitab ya Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sebenarnya punya konsep, punya inti yang sama, hanya kedalamannya yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, saudara semua ya, kalau orang Israel ya, siapa yang diakui sebagai juru selamat buat bangsa Israel? Kalian tahu nggak? Siapa yang diakui sebagai si penyelamat dari bangsa Israel itu siapa? Siapa? Nah,
belum, bukan Tuhan Yesus ya, belum kenal Tuhan Yesus. Elohim Halo, Yahweh. Elohim Yahweh, ya. Jadi buat bangsa Israel, sang juru selamat, ya, sang juru selamat itu adalah ini, Yahweh sendiri. Ya, di Yesaya 43, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya, tidak ada juru selamat lain daripadaku. Nah, ini nanti ada masuk ke perdebatan teologis nih di sini karena kalau begitu Yesus adalah Yahweh sendiri karena sejalan dengan ayat ini ya. Yesus, kita umat perjanjian baru kan Yesus ada juru selamat. Sedangkan di Yesaya Yahweh ada juru selamat. Artinya persamaannya Yahweh adalah Yesus. Nah, ini nanti suatu saat kita akan masuk membahas ke sini ya. Tapi intinya Bapak Ibu, eh, jalan keselamatan dari bangsa Israel itu seperti apa sih gitu. Bangsa Israel ini kan kita sebut sebagai umat pilihan, betul nggak Bapak Ibu ya? Umat pilihan. Nah, kita bisa belajar dari situ ya, belajar belajar apa namanya membedakan dari situ ya. Ya. Nah, jadi eh, kita akan membuat perbandingan supaya eh, apa Bapak Ibu punya gambaran yang jelas. Artinya materi ini ya, materi yang mungkin agak rumit gitu ya tentang keselamatan, tentang eh, kemuliaan dan seterusnya ya, ada unsur teologis. Tapi sebenarnya kalau kita melihat pattern ya, pola dari jalan keselamatan yang sudah dilakukan oleh Allah kita, Elohim Yahweh dari sejak eh, bangsa Israel ya di Perjanjian Lama, itu kita akan bisa menarik benang merah dan kalau kita punya pemahaman yang clear, yang jelas, itu kita bisa meniti, ya, bisa eh, melihat jalan yang harus kita tempuh di zaman sekarang, di zaman anugerah ini. Ya, nah, mana ya? Nah, Bapak Ibu, nah ini saya buat summary ya, buat summary-nya seperti ini, ya. Jadi kalau kita lihat ya, eh, jalan keselamatan yang kita pahami sebagai orang Kristen ya harusnya berakar atau bersumber dari titik tolaknya pengertian keselamatan umat perjanjian lama ya. Umat perjanjian lama itu apa konsep keselamatannya? Apa yang dia disebut selamat? Kalau disebut Yahweh adalah juru selamat, sebenarnya Yahweh itu menyelamatkan apa? Ya, menyelamatkan apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari apa? Perbudakan Mesir ya, pembebasan dari perbudakan Mesir dan membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, itulah keselamatan umat pilihan perjanjian lama, yaitu bangsa Israel. Ya, jadi ini yang harus dipahami, ya, karena nanti pastinya ya di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah ini punya kesamaan, punya korelasi gitu loh, ya. Hanya kedalamannya yang berbeda. Kalau kita ya umat perjanjian baru ya pembebasannya itu bukan dari perbudakan Mesir yang fisik ya menjadi budak fisik ya orang Mesir gitu, tapi kita itu sebenarnya secara rohani budak dosa dan jalan keselamatan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus adalah membebaskan manusia dari perbudakan dosa itu ya menuju mana ya kalau orang Mesir orang Israel itu uh, Kanaan secara fisik, tapi kalau orang Kristen, ya umat perjanjian baru adalah tanah air surgawi, ya Kanaan surgawi yaitu Yerusalem baru, ya. Jadi Bapak Ibu dilihat dari sini, ya di zaman perjanjian lama Allah menggunakan apa? Menggunakan untuk menyelamatkan bangsa Israel, ya
menuju tanah Kanaan, apa yang dilakukan oleh Allah, Elohim Yahweh, ya, bahwa Allah menggunakan kuasa supranaturalnya, ya, kuasa super, keperkasaannya secara fisik, kuasa supranatural secara fisik untuk membebaskan umat pilihan dari perbudakan Mesir, ya, untuk dibawa menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Allah benar-benar, ya, Elohim Yahweh benar-benar menggunakan kuasa demonstrasi supranaturalnya. Tapi di perjanjian baru zaman anugerah, Allah tidak menggunakan kuasa supranatural sebagai hal yang utama, ya, bukan hal utama. Tapi Allah menggunakan kuasa firman atau yang disebut juga kesucian Allah, moralitas Allah. Jadi Allah menggunakan kuasa kesuciannya, ya, yang ada dalam firman-Nya untuk membebaskan umat umat pilihan, ya, umat pilihan zaman perjanjian baru itu orang-orang yang percaya pada Yesus, ya, untuk membawa dari Mesir dunia menuju langit baru bumi baru dengan tadi kuasa firman melalui Roh Kudus, ya. Jadi kalau dulu bangsa Israel itu dibimbing, ya, dimeteraikan apa, di guidance secara fisik, ya, ada tiang awan tiang api gitu, ya, menuntun kemana jalannya. Di zaman perjanjian baru, ya, Allah memberikan Roh Kudus sebagai, ya, guidance kita, yang memimpin kita, yang bisa memberi petunjuk kita, yang bisa mengarahkan kita supaya kita berjalan menuju uh, tanah air perjanjian, tanah air surgawi, Yerusalem baru. Jadi Bapak Ibu, jalan keselamatan umat pilihan memang ujungnya, ya, itu kemuliaan, ya, jalan kemuliaan, ada kemuliaan. Kemuliaan ini buat orang Israel itu adalah, ya, mencapai tanah Kanaan, ya. Di situ orang Israel percaya bahwa di tanah Kanaan lah bangsa Israel mendapatkan perlindungan, keamanan, kelimpahan berkat, ya, penuh susu, apa kalau digambarkan tuh orang Israel tuh mencari yang penuh susu dan madu, ya, ya, di kemakmuran bangsa, ya, rakyat saat itu kalau ada susu dan madu, ya, istilahnya kelimpahan jasmani, apa namanya, pemeliharaan secara jasmani yang kelihatan, ya, aman dari serangan musuh dan seterusnya. Kenapa yang terbayang oleh mereka ada itu? Karena, ya, bangsa saya itu ada dalam situasi apa, ya, dirongrong atau dijajah oleh bangsa lain, kan. Eh, Tidak mendapatkan kenyamanan secara fisik, ya, di Mesir kan sangat terbatas, ya, sangat dibatasi, dan bangsa Israel tidak bisa mendapatkan kenyamanan yang eh, dia impikan, ya. Nah, kemuliaan ini menjadi tanah kanan ini, ya, itu harus di breakdown, dipecahkan, nggak bisa langsung ke situ gitu, ya. Untuk mencapai kemuliaan, jalan kemuliaan itu harus melalui namanya jalan kesempurnaan, ya, kesempurnaan. Jadi untuk sampai kepada tujuan, ya, tanah Kanaan, tanah air surgawi itu harus melalui yang namanya jalan kesempurnaan, ya. Nah, kesempurnaan buat, ya, umat perjanjian lama, ya, itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu harus taat kepada kehendak Allah, ya, itu dua-duanya berlaku. Tapi ketaatan pada kehendak Allah, ya, bagi bangsa Israel adalah dia harus sempurna melakukan hukum Taurat, ya, yang tertulis, ya, bukan hanya 10 perintah Allah, tapi penjabaran dari 10 perintah Allah itu yang ada ratusan, ya, aturan itu harus dilakukan eh, secara sempurna oleh bangsa. Itu jalannya, ya. Eh, tapi buat kita, Bapak Ibu, ya, orang-orang Kristen yang ditebus oleh Tuhan Yesus, ya, jalan kesempurnaan itu kalau kita apa mencapai kesatuan, ya, sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu,
ya, bangsa Israel itu harus menempuh jarak dari tanah Kanaan, ya, menuju dari Mesir kepada tanah Kanaan. Tapi kita umat Allah, umat perjanjian baru itu harus menempuh yang disebut perubahan, ya, menempuh perubahan. Perubahan apa? Perubahan karakter, ya. Jadi eh, kesempurnaan buat orang Israel itu berbeda dengan kita, ya. Kalau orang Israel disebut sempurna, itu dia bisa melakukan seluruh hukum Taurat, ya. Jadi kalau checklistnya ada 600, dia udah bisa checklist semua. Nah, itu dia sempurna. Tapi buat kita orang perjanjian baru, ya, umat tebusan Tuhan Yesus, kita disebut sempurna kalau kita punya pikiran dan perasaan sesuai dengan apa yang Allah berikan ke kita, sesuai porsi kita. Jadi kalau uh, buat kita pribadi, Allah mengendaki kita melakukan A, B, C, D, kita harus melakukan A, B, C, D. Kalau Allah mengendaki kita D, E, F, kita juga D, E, F. Jadi setiap orang bisa beda-beda, tapi setiap orang dituntut untuk mengerti, ya, kehendak Allah, pikiran perasaan Allah buat hidup kita masing-masing. Jadi tidak dibatasi oleh hukum-hukum tertulis, ya, tidak dibatasi oleh hukum-hukum tertulis. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, eh, ini perbedaan nyata, ya. Tapi ingat, ya, jalannya sama sebenarnya, ya. Yang untuk bisa mencapai tanah Kanaan itu, ya, mencapai tanah Kanaan, walaupun buat kita itu tanah Kanaan surgawi ini, ya, yang kita dambakan ini, ya. Buat orang Israel, ya, tanah Kanaan, dan sebenarnya buat sama kita itu sama-sama nggak ngerti. Mereka juga belum pernah melihat, kan, tanah Kanaan seperti apa. Kita juga mungkin secara fisik belum bisa melihat tanah Kanaan surgawi Yerusalem baru seperti apa. Tapi dari Alkitab kita tahu, ya, bahwa inilah, ya, tujuan utama. Nah, ini sudah dibahas panjang lebar ini oleh sama Pak Hens, ya, yang disebut kemuliaan Allah di Yerusalem baru itu seperti apa. Banyak pernak-perniknya, ya, dan itu membuat kita kagum dan bersemangat, dan kita punya gairah untuk ke situ, ya. Aku mau di sana, ya. Dalam perjalanan kita dalam di bumi ini, kalau kita mencapai titik garis akhir, kita mau di sana, ya. Aku mau di sana, di Yerusalem baru. Inilah, ya, kota yang ditanantikan, yang tidak hanya dinantikan oleh kita, tapi sebenarnya Abraham pun, ya, secara samar-samar dia tahu bahwa tanah perjanjian yang sesungguhnya itu bukan tanah Kanaan yang ada di bumi, ya, tapi eh, yang bukan di bumi, ya. Makanya di situ dia bilang, ya, melambai-lambaikan, ya, melambai-lambaikan kita yang bisa melihat, ya, jalannya secara lebih jelas, ya. Nah, Bapak Ibu, ini eh, mesti kita punya konsep besarnya, ya. Dan untuk mengerti kesempurnaan, ya, kan, kesempurnaan juga sebenarnya cukup apa, abstrak, kan. Ngerti pikiran perasaan itu seperti apa, ya. Sesungguhnya tuh seperti apa sih? Gitu. Nah, kita akan breakdown lagi, ya. Kalau kita belum punya gambaran kesempurnaan yang Allah kendaki, kita harus menempuh, ya, yang disebut jalan perubahan. Ada perubahan. Jadi kalau kita mau memastikan bahwa kita ada di dalam jalan keselamatan, ya, kita benar-benar menuju keselamatan yang Tuhan janjikan, kita pasti harus mengalami perubahan. Ada jalan perubahan yang kita tempuh, ya. Kalau bangsa Israel itu perubahan jarak, ya. Dia bergerak nih dari Mesir, dia jalan bergerak ke tanah Kanaan, ya. Dan Bapak Ibu tahu, kan, bahwa eh, perjalanan orang Israel, ya, dari Mesir ke tanah Kanaan itu ternyata tidak lewat jalan lurus, kan, ya. Ada yang pernah menafsirkan bahwa kalau Allah, bangsa Israel itu
jalannya lurus itu nggak akan sampai 40 tahun gitu. Sebenarnya dalam beberapa bulan aja sampai gitu. Ya, tapi Allah membawa bangsa Israel menjelajah padang gurun selama hampir berapa? 40 tahun ya sebelum sampai ke tanah Mesir. Nah, itu pasti ada maksudnya ya bahwa dia tahu bahwa Allah memang memakai ya jalan padang gurun ini ya jalan padang gurun ini yang harus dilewati oleh bangsa Israel untuk apa? Untuk meninggalkan ya gaya hidup sebagai budak ya sifat-sifat karakter budak Mesirnya itu harus diluruhkan ya dan Allah membutuhkan padang gurun untuk meluruhkan ya sifat-sifat budaknya ini bangsa terbelakang ya yang eh, belum mengenal Allahnya secara benar. Ya. Allah membutuhkan media yaitu padang gurun yang serba terbatas ya. Jadi ternyata Bapak Ibu ya Allah sejak awal itu memang memakai jalan penderitaan kan ya melewati padang gurun kan nggak enak, benar nggak? Ya penuh bahaya, penuh kekurangan ya. Tapi di situ Allah melatih bangsa Israel untuk melihat siapa Allah yang dia sembah ya. Allah yang perkasa, Allah yang ada eksis ya, nyata melindungi mereka. Jadi harusnya bangsa Israel bisa melihat sendiri ya bahwa kepercayaannya pada Elohim Yahweh bukan sesuatu yang kosong karena bisa dilihat secara fisik, secara apa kasat mata kuasa ilahi, kuasa Allah Elohim Yahweh itu. Nah, kita orang Kristen ya, itu juga sebenarnya menempuh perubahan, tapi bukan perubahan secara fisik lagi, tapi perubahan apa? Perubahan karakter seperti Kristus ya. Seperti Kristusnya itu. Jadi harus menempuh kalau kalau orang Israel itu harus menempuh padang gurun, jalan padang gurun. Kita tuh harus menempuh jalannya Tuhan Yesus sebelum mencapai kemuliaan. Ya, jalannya Tuhan Yesus. Ya, jadi eh, kalau diparalelkan ya, jalannya Tuhan Yesus itu ya jalan padang gurun eh, karena Tuhan Yesus sendiri bilang kan, kalau ikut aku harus apa? Harus pikul salib, menyangkal diri, pikul salib dan ikut dia, pikul salib. Jadi kita lihat nih ya Bapak Ibu, paralelnya ya pengajaran kekristenan itu ya, ada perjanjian lama perjanjian baru, benar nggak? Itu luar biasa kan? Jadi ada dasarnya ya. Kenapa eh, untuk bisa melepaskan kodrat dosa menjadi kodrat ilahi itu harus menempuh jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus itu jalan penderitaan ya. Karena apa? Karena merubah karakter kita ya. Karakter kita yang masih dibelenggu dosa menuju karakter ilahi itu pasti ada penderitaannya. Tidak mungkin mulus istilahnya. Tidak mungkin mengenakan daging wong yang daging yang mau kita matikan nggak mungkin ya dengan cara yang enak buat daging kita ya. Jadi Bapak Ibu, saya hanya mau mengatakan ini terutama juga untuk diri sendiri ya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus menjadi Kristen ya, kalau kita tidak berjalan menempuh jarak perubahan ini, ya, tidak ada perubahan yang nyata dalam karakter kita, dalam eh, gaya hidup, cara hidup kita, itu ibaratnya kita itu orang Israel yang tidak mau pindah, bergerak dari Mesir ke tanah Kanaan. Ya mungkin bergerak sebentar gitu ya, seperti waktu orang Israel ya, waktu bergerak berjalan terus sampai pada satu tempat tidak ada air gitu kan. Bener nggak apa itu? Waktu itu tidak ada air, ya kesulitan air, kalaupun ada air tuh pahit gitu kan. Mereka ngomel, mereka berkeluh kesah pada Musa dan pengen balik lagi gitu. Balik ke Mesir dan berkata bahwa eh, istilahnya jengkel kepada Musa, emang tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk dikubur di
padang gurun ini. Gitu. Bayangkan, gitu ya, Bapak Ibu, bahwa setelah orang Israel melihat apa kedahsyatan, betul nggak? Tulah 10 tulah itu ya, itu kan dengan mata kepala sendiri itu orang Israel, betul nggak? Ya, melihat keperkasaan Allah yang dia sembah itu namanya Elohim Yahweh itu. Tapi masih mau balik gitu loh. Ya, setelah ada kesulitan, penderitaan dia nggak tahan. Nah, sama seperti kita kan, eh, apa waktu kita tahu bahwa menempuh Yesus itu jalan penderitaan, kita ya mendingan ke yang lama. Kadang-kadang masih ke manusia lama gitu ya. Kita harus sebenarnya memunculkan manusia baru, masih memilih manusia lama. Nah, celakanya, celakanya ini Bapak Ibu ya, banyak mungkin ya, eh, ya perkiraan saya banyak gereja pengajaran yang membelokkan ini. Jadi mengkompromikan yang tadinya harusnya jalan penderitaan karena harus ada merubah karakter dosa kita menjadi sesuatu yang nggak perlu ada penderitaan karena Tuhan Yesus sudah menebus ya, karena apa Tuhan Yesus kaya ya, sudah mati buat kita, terus kaya kita dibuat kaya dalam yang tadinya miskin kan. Kan ada kalimat-kalimat seperti itu, kita yang miskin jadikan kaya, jadi kita itu sekarang tinggal menikmati kelimpahan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Artinya apa? Tidak ada penderitaan secara fisik lagi karena Tuhan Yesus sudah memberkati, sudah membayar gitu. Biayanya, ongkosnya gitu. Kita tinggal menikmati. Nah, itu kalau kita ya mungkin disebut juga teologi kemakmuran ya. Ya, kita udah dengar istilah ini. Ini sama sekali tidak match, tidak match dengan apa Bapak Ibu? Ya, dengan ini isi dari perjanjian lama ya, kisah perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Benar-benar itu mengingkari ya Bapak Ibu, mengingkari. Nah, perubahan ini Bapak Ibu ya, perubahan ini sebenarnya kunci kita menuju kesempurnaan. Jadi kalau kita tarik ya dari bawah ke atas ya, eh, kita kalau apa berjalan dalam perubahan karakter ya, terus itu berubah berubah, kita akan bisa mencapai kesempurnaan ya. Dengan mencapai kesempurnaan ini maka kita layak untuk dimuliakan. Nah, itu ada sambungannya. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa dimuliakan bersama Yesus kalau kita tidak sempurna ya di mata Allah gitu. Dan kita tidak mungkin sempurna kalau kita tidak menderita bersama Kristus kan. Roma 8:17 itu. Kalau kita tidak bersama-sama menderita bersama Kristus, artinya kita tidak mau menempuh jalan perubahan itu, ya tidak mungkin kita bisa dimuliakan bersama Kristus. Nah, ini yang ayah ini sering saya gumuli ya, saya renungkan bahwa sudah sejauh apa kita berubah ya dari pertama kita mengenal pengajaran Yesus sampai sekarang, apa sih yang sudah berubah dalam hidup kita ya. Kalau dalam hal karakter ya yang kasat mata ya, yang kelihatan orang lain kelihatan tuh yang di diagram 4 diagram itu, diagram kesadaran ya, ada 4 ya, yang orang lain tahu, saya tahu dan orang tahu ya, itu kan kasat mata itu aja kita belum menang, apalagi yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu, kita pun tidak tahu, atau orang lain tidak tahu, kita tahu, yang tidak kelihatan oleh orang, gimana kita bisa berubah? Wong yang kelihatan aja tidak berubah. Nah, ini juga mengindikasikan Bapak Ibu, untuk mencapai kesempurnaan tidak mungkin kita menjadi baik dulu. Ya, kita harus minimal menjadi orang baik baru kita bisa menempuh jalan tersebut. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang ini jadi digampangkan karena kita hanya fokus, hanya melihat satu aspek yaitu anugerah kebaikan Tuhan yang tanpa syarat ya. Sehingga kita mengignore, mengabaikan tanggung jawab kita untuk berubah ya. Anugerah itu
bukan hanya diterima satu arah sih, dan kita hanya mengucap syukur tanpa ada tanggung jawab di kita, ya. Tanggung jawab dari anugerah kita adalah perubahan. Ya, itu kita pelajari dalam materi kasih karunia dan iman, ya. Anugerah itu membawa konsekuensi tanggung jawab, yaitu kita harus berubah, kita harus mengembalikan apa orang kepada siapa kita diselamatkan, kepada siapa yang menyelamatkan kita, ya. Artinya bahwa kita dibebaskan dari dosa itu bukan sesuatu yang gratis. Kita menerima gratis, ya, free. Tidak ada sesuatu yang harus kita bayar kepada Tuhan Yesus, tapi itu ada harganya. Harganya adalah mati di kayu salib, ya. Direndahkan dan mati di kayu salib itu harga yang sangat mahal. Karena kita sudah dibayarkan, maka tentu saja kita menjadi berhutang. Yang tadinya kepada dosa, berhutang kepada Tuhan Yesus. Ya, kita punya hutang kepada Tuhan Yesus. Nah, hutang kepada Tuhan Yesus hanya bisa dibayar kalau kita mengikuti jejaknya, ya, mengikuti jalannya, mengikuti jalannya. Nah, eh, jalan perubahan mengikuti Yesus itu sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ayat ini tuh ayat yang sangat powerful. Ya, buat saya memberi judul ayat ini adalah sebagai jalan kesempurnaan atau lorong kesempurnaan. Ya, kalau mau sempurna itu memang harus mengikuti jalannya Tuhan Yesus. Ya, karena tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Ya, sentral kekristenan itu Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau mau dikatakan kekristenan secara sederhana, apa yang disebut Kristen? Ya serupa Kristus. Kalau kamu nggak semakin serupa dengan Kristus, kamu bukan orang Kristen sebenarnya. Karena orang Kristen, namanya Kristen itu pengikut Kristus. Ya harus seperti Kristus. Nah ini yang harus terus menerus setiap hari, ya, digumulkan, dipertanyakan buat kita masing-masing. Ya, apakah kita sudah melalui jalannya Tuhan Yesus? Ya, karena arti jalan di sini, ya, itu bahasa aslinya hodos. Hodos itu lorong panjang, ya, lorong, ya, yang nggak pendek gitu, panjang, ya, panjang. Jadi nggak cepat sampai gitu, nggak langsung sampai di ujung. Ini kayak terowongan, lorong yang harus kita lalui, ya, harus kita lalui. Barulah dalam jalannya ini kita akan menemukan kebenaran, ya, aletheia, kebenaran yang sesungguhnya dari Allah sendiri. Dan kebenaran itu yang akan membawa kepada hidup yang kekal. Ya, kebenaran itu, kuasa firman itu yang membawa kita hidup yang kekal, memberi kita kekekalan, ya, bersama Tuhan. Jadi lorong kesempurnaan ini, ya, di Yohanes 14:6 ini, itulah kunci hidup kita untuk kita makin bisa disucikan dan akhirnya bisa sampai kepada rumah Bapa. Ini juga kunci kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ya, menjadi orang Kristen setelah uh, saya pikirkan terus, saya renungkan, ya, sebenarnya sudah punya pet, sudah punya apa namanya, sudah punya blueprint gitu, apa cetak biru yang sudah Tuhan Yesus berikan. Ya, kita tinggal melewati itu. Ya, tidak ada di dunia ini Bapak Ibu yang tidak ditempuh, yang tidak melalui proses. Ya, tidak melalui proses. Jadi apa yang digambarkan eh, secara rohani yang kita terima pengajaran-pengajaran rohani, ya, seperti penebusan itu, ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yaitu kekekalan harus ada yang menebus, ya. Jadi kita tidak bisa bicara asal saja bahwa kenapa Tuhan tidak langsung membebaskan kita aja, kan Dia maha kuasa, ya, Dia maha segalanya, kenapa harus Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, kenapa
kalau orang udah bertobat ya sudah dibebaskan aja dosanya, ya. Karena itulah tatanan Allah. Kita bicara lagi tatanan Allah, ya. Allah menciptakan proses satu tatanan. Dan itu bukan hanya eh, ada di wilayah rohani loh Bapak Ibu. Di wilayah jasmani, kehidupan bumi ini, itu penuh dengan kebenaran tentang penebusan. Ya. Penebusan itu kan sebenarnya satu pertukaran, betul nggak Bapak Ibu? Ada pertukaran hidup kebinasaan ya, menuju api kekal ditukar oleh pengorbanan Tuhan Yesus yang adalah manusia sempurna seutuhnya, ya, yang tidak bercacat celah, dijadikan berdosa oleh karena pelanggaran kita. Itu ada pertukaran, ya. Penebusan berarti ada pertukaran. Jadi kalau kita tidak percaya adanya penebusan, ya, untuk memperoleh sesuatu, apalagi kemuliaan, kita tidak percaya akan adanya pertukaran. Dan ini yang eh, tidak mungkin kita bisa ingkari. Kenapa? Karena setiap hari kita penuh hidup, ya, hidup dengan pertukaran, ya. Apa buktinya bahwa kita itu selalu dalam ruang pertukaran, ya? Contohnya adalah uang. Ya, uang itu sebenarnya disebut apa? Alat tukar. Ya. Uang itu alat tukar kan? Kalau kita punya uang 20.000, nah kita bisa tukar dengan semangkuk bakso. Betul nggak? Ya. Kalau kita nggak mau menukar, kita mau baksonya tapi nggak mau menukar dengan uang, itu namanya apa? Namanya merampok, ya, namanya malak gitu ya. Itu namanya tukang palak, ya. Kalau namanya tukang palak itu pasti dimasukin penjara, ya. Ada hukumannya, betul nggak? Ya. Jadi kita tiap hari itu, ya, hidup dalam pertukaran loh. Jadi sekarang saya membawa teman-teman ya, kalau melihat uang, ya, itu lihat penebusan gitu. Itu lihat bahwa diingatkan bahwa ini alat tukar, ya, bahwa hidup kita sudah ditukar loh, ya, dari kebinasaan digantikan dengan eh, hidup yang kekal, ya. Kalau zaman dulu sebelum ada uang juga ada namanya barter kan, barter itu sebelum ada alat tukar uang, ya. Kalau orang punya eh, dia petani buah-buahan gitu, dia pengen ikan, dia harus bertukar dengan nelayan yang punya ikan. Jadi mungkin, oh saya dia petani apel, ada 20 apel. Wah, saya ganti dengan satu ikan, misalnya gitu. Ya, ada pertukaran, ya, tidak bisa kita ngambil semaunya, ya. Artinya apa Bapak Ibu, ya? Kalau kita setiap hari bertukar, artinya kita harus mempunyai sesuatu yang ditukar, betul nggak? Ya, kita kalau mau semangkuk bakso, semangkuk eh, mie ayam atau mau sate, kita harus selalu punya uang yang bisa ditukar, gitu. Ya, artinya kita ada jadi kita yang kita tukarkan. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah menukar, ya, harga kekekalannya dengan nyawanya, kekekalan kita nyawanya, kita juga sebenarnya punya hutang kan? Kita harus menukar dengan yang Tuhan Yesus mau sebagai penebus kita. Itu sesuatu yang apa ya? Sangat logik gitu loh. Ya, jadi bagaimana kita disebut sebagai pengikut Kristus kalau kita nggak mau bertukar, nggak mau menukar hidup kita dengan hidup Tuhan Yesus gitu. Artinya tidak mau menukar jalan kita yang dulu yang masih sesat, yang masih meleset dengan jalannya Tuhan Yesus yang jelas-jelas itu garansi menuju rumah Bapa, ya. Kalau kita ngikutin jalan, ya, itu eh, pasti sampai kepada rumah Bapa. Nah, ini kita sudah sering bahas ya, sering melesetnya orang Kristen adalah dia pikir kalau sudah jadi orang Kristen, percaya Yesus itu udah sampai tujuan. Padahal dia lupa ini jalan. Namanya jalan dari Jakarta Surabaya, kalaupun sudah ada jalan tol, otomatis nggak kita sampai Surabaya. Walaupun ada jalan tol, nggak otomatis. Kalau kalau kita nggak jalan pakai mobil melewati jalan tol ya nggak sampai Surabaya. Nah,
kalau kita percaya artinya secara pikiran aja ya, secara kognitif ya, walaupun percaya itu bukan hanya pikiran sebenarnya secara eh, arti yang sesungguhnya ya. Tapi kalau kita hanya secara kognitif, secara apa pemikiran saja ya, secara teori aja percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu baru awal ya. Itu belum kita belum mencapai keselamatan kita. Ya. Kita harus menempuh jalan jalan kesempurnaan itu ya, jalan perubahan itu ya, berubah sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Ya, perubahan karakter dari kodrat dosa, kodrat ilahi. Jadi kalau eh, kita dikatakan sebagai orang pengikut Kristus, ya seberapa kita sudah berubah karakter kita, seberapa sudah dimatikan kodrat dosa kita, seberapa banyak kodrat dosa kita yang mati dan seberapa banyak kodrat ilahi yang ditumbuhkan. Ya, itu kita harus punya neraca. Ya, kita harus seperti akunting ya, punya neraca. Kita sudah di secara aset itu neraca kita gimana nih? Ya, ya, karena ibaratnya keuangan kan ada laporan laba rugi, ada neraca ya, aset kita. Ya, ini menentukan aset itu menentukan kekayaan, ya, kekayaan kita. Jadi kalau makin aset semakin bertambah ya artinya kita makin kaya. Nah, kita aset aset kita untuk bisa sampai kepada rumah Bapa adalah karakter kita, kesucian hidup kita. Jadi itu bukan sesuatu yang main-main gitu ya. Kesucian hidup kita itu ya ada bagian kita. Tidak 100% bagian kita karena kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, kalau tidak ada Roh Kudus, kalau ada Alkitab, tidak mustahil kita ya bisa sempurna, bisa mencapai titik ya, mencapai tujuan, tidak mungkin. Ya, tapi selalu ada respon kita ya, selalu ada respon. Kalau kita tidak berespon, apa yang terjadi? Sama seperti bangsa Israel kalau dia sudah dituntun ya oleh Allah lewat padang gurun jalan yang mau gitu ya. Tapi kalau dia tidak setia, tidak bahkan memberontak di tengah jalan, dia nggak sampai juga ya, nggak sampai juga. Ingat di kisah perjanjian lama bangsa Israel itu ada yang tidak sampai ya. Tahu nggak ini peristiwa apa ini? Yang kemarin baca Alkitab apa ini? Siapa yang ditenggelamkan ini? Siapa yang siapa aja? Ada yang tahu? Datan dan Korah kayak Ya, Korah dan Datan kayak yang disisakan ada berapa? Yang akhirnya bisa masuk Kanaan, kan, ya tanah Kanaan siapa? Keluarga siapa? Semua berapa banyak? Ya, hanya dua keluarga dan orang-orang yang lahir waktu di perjanji apa di padang gurun ya. Tapi orang-orang Mesir yang berasal dari Mesir itu rata-rata ini memberontak. Tapi nggak sampai, walaupun dia umat pilihan loh. Ya, umat pilihan itu belum tentu bisa masuk tanah Kanaan ya kalau dia tidak ikut jalan Tuhan ya. Di tengah jalan dia mandek, bahkan memberontak, wah, lewat ya, lewat Bapak Ibu ya. Nah, ini yang mesti menjadi catatan buat kita, teman-teman ya. Nah, kita balik ke sini. Nah, jadi ini yang kita mau fokuskan ke depan, Bapak Ibu, ya, jalan perubahan ini. Nah, salah satu pendekatan perubahan, ya, jalan perubahan itu adalah dengan jalan pengosongan diri atau kenosis yang sebelumnya kita singgung. Ini menurut saya, menurutku satu-satu cara ya supaya kita bisa menempuh perubahan yang signifikan, perubahan yang dibutuhkan ya, untuk bertransformasi dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Ya, pengosongan diri. Ya, itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dari sang aku yang ada ini adalah aku menjadi kosong tidak ada, hanya Kristus yang ada. Ya, dari kekosongan digantikan dengan kepenuhan Allah. Ya, jadi rumusnya Bapak Ibu, ya kita tidak mungkin mencapai kemuliaan kepenuhan Allah kalau tidak dikosongkan. Nah, ini yang harus kita pelajari, pengosongan diri yang gimana
ya, yang bisa membuat kita dipenuhi oleh Allah dan akhirnya menjadi sempurna dan mencapai kemuliaan. Itu bukan jalan yang mudah, ya. Ini jalan padang gurun, ya, jalan padang gurun dan uh, setiap hari, ya Bapak Ibu, Tuhan pasti bukakan, ya, buat kita masing-masing seperti apa, ya, seperti apa. Nah, sebenarnya uh, pengosongan diri ini, ya, terkait erat sebenarnya, ya, sebelum kita bisa mencapai pemikiran kodrat ilahi, ya, eh, berubah, ya, pemikiran kita itu, kita harus menempuh apa ya, perubahan-perubahan yang eh, kecil-kecil yang tiap hari kita harus eh, concern, ya. Jadi di Roma 12:2 itu jelas, ya, perubahan yang dimaksud adalah apa Bapak Ibu, bahwa kita jangan menjadi serupa dengan dunia tapi dibaharui pikiran kita, ya, pembaharuan pikiran. Dan pembaharuan pikiran itu, ya, perubahan pembaharuan pikiran itu bukan sekedar perubahan yang kasat mata, tapi yang benar-benar dari dalam, ya, benar-benar dari dalam, ya. Nah, salah satunya, ya, pernah digambarkan ada seperti ini, ya, metamorfosis, ya, metamorfosis. Metamorfosis. Inilah jalan perubahan kita sebenarnya, ya. Orang Rusia disebut transformasi, metanoia. Ini perubahan eh, dari ulat menuju kupu-kupu, ya. Sebenarnya menarik juga nih, saya kepikir juga, ya. Waktu menjadi ulat kupu-kupu itu kan harus jadi kepompong dulu, ya, benar nggak teman-teman? Nggak langsung kan? Nah, di kepompong itu sepertinya terputus, ya kan, dari dunia, benar nggak? Si ulatnya itu membungkus dari kepompong, dia terputus dari dunia, dia seolah-olah dia lagi mengosongkan diri kan, lagi nggak berhubungan dengan dunia, dia meninggalkan dunia gitu, meninggalkan dunia sekitarnya. Ya, tadinya kan waktu jadi ulat dia rakus gitu, dengan dunia sekitarnya, ya, ada apa aja dimakan, ya, daun apa aja dimakan gitu. Tapi waktu jadi kepompong terputus sama sekali di dunia luar. Justru kalau kita buka, malah nggak jadi kan. Nah, jadi pernah ada cerita, anak kasihan gitu, ada anak kecil melihat kepompong itu kok pengap gitu, ya, dibuka, malah mati kepupu apa eh, ulatnya mati gitu. Nah, gambar ini benar-benar apa ya, menginspirasi saya bahwa oh iya, ini di dunia nyata, di lingkungan nyata aja, ya, untuk bisa berubah transformasi itu ada satu fase yang disebut kepompong ini, ya. Dari ulat menjadi kupu itu nggak langsung, tapi ada fase kepompong. Kalau buat saya inilah fase pengosongan dirinya, artinya terputus dari dunia. Jadi kalau saya terapkan di kita hidup sebagai orang Kristen, ya, kalau kita mau berubah, mendapatkan menjadi bisa mempunyai kodrat ilahi, ya, mencapai kesempurnaan yang Tuhan sudah standarkan buat kita, kita harus mengosongkan diri dalam konteks mulai memutuskan dengan keinginan dunia. Ya, semakin kita bisa mengisolasi diri kita dari keinginan-keinginan duniawi, ya, semakin kita tidak tercemar oleh keinginan duniawi, ya, artinya kita masuk dalam kepompong proses, ya, proses penggodokan manusia Allah, ya, anak-anak Allah, ya. Dan mungkin tiap kubu-kubu, satu kubu dengan kubu lain bisa beda-beda nih waktu dalam kepompong itu, ya. Pengen juga di hidup kita masing-masing, ya, itu bisa beda-beda kan, proses penggarapan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa hidup gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, eh,
seringkali kita lihat kan, ya, kepompong waktu ulat yang di dalam kepompong itu yang waktu mau keluar itu juga seperti bersusah payah lihat, ya. Justru kalau kita tolong, kita bukain tuh kepompongnya supaya ulat itu keluar, malah mati. Itu juga ya dipakai dalam tatanan Allah, itu dipakai Allah untuk membentuk kita. Jadi seringkali ya kita harus mengalami fase penderitaan, ya, yang dibutuhkan. Kalau saya sebut istilahnya itu eh, necessary suffering, ya, perubahan yang dibutuhkan. Ya, apa, penderitaan yang dibutuhkan demi kesempurnaan kita. Tapi ada juga penderitaan yang nggak relevan sebenarnya. Itu karena kebodohan kita, karena kedegilan kita, ya, kebebalan kita, ya. Nah, itu yang harus kita hindari, kita harus bertobat di situ. Tapi ada penderitaan yang mau nggak mau harus kita tempuh, ya. Seperti Paulus, ya. Paulus itu ya dia menderita seringkali bukan karena kesalahan dia atau dosa dia, tapi memang itu fase yang harus dilewati untuk ya, membentuk pribadi Paulus yang sudah seperti Kristus itu, membentuk apa, kekuatan rohani yang tidak tergoyahkan, yang siap, ya, siap dijemput, ya, menjadi apa, mempelai Kristus sebagai anak-anak Allah yang sudah mencapai titik penuhnya. Jadi eh, Bapak Ibu, ya, ini yang apa namanya, saya ajak teman-teman semua yang melihat, ya, hidup kita sekarang ini, ya, bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu adalah suatu jalan, suatu lorong panjang gitu yang harus kita tempuh. Ya, ada fasenya dan ada fase-fase yang kita harus lewati. Ya, tidak mudah, tapi Bapak Ibu, kalau kita setia melewati itu, ya, pasti kita bisa melihat jejak-jejaknya, ya, jejak-jejak penyertaan Tuhan, jejak-jejak pertolongan Tuhan, jejak-jejak pertumbuhan iman kita akan kelihatan. Nah, saya mengencourage teman-teman yang di DS ini, lihat, ya, lihat sekian lama waktu sudah diinvest, ya, diinvestasikan untuk belajar firman, apa yang sudah kita dapatkan, perubahan apa yang eh, kita sudah dapatkan. Ya, kalau orang lain masih yang melihat kita itu sama saja dulu, ya, 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu masih sama, ya, dengan kondisi sekarang, berarti ya artinya tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan artinya kita berhenti, ya, kita tidak berjalan dalam jalan keselamatan itu, ya, tapi berhenti. Nah, kalau berhenti, ya, akan cenderung memberontak, ya, akan akan kembali ditarik lagi ke manusia lama kita, ditarik lagi ke perbudakan Mesir, apa, dosa Mesir ini, ya. Nah, eh, Bapak Ibu semuanya, ya, saya mengajak kita semua untuk memasuki, ya, fase kepompong ini, gitu ya. Ini fase yang mau nggak mau harus kita alami, ya. Kalau kita nggak masuk fase kepompong ini, ya, memutuskan dengan dunia, ya, artinya ibaratnya kepompong itu masih ada buka celah gitu, ya, pasti kita tidak akan sempurna prosesnya, ya. Nah, jadi hari-hari ini, ya, kita lihat, ya, ibarat rumah itu mungkin kita kelihatan ada rumah, ada atap gitu, ya, tapi sebenarnya bocor, ya. Dari kepompong itu ada bolong-bolongnya. Nah, itu akan menghambat kita dalam proses penyempurnaan yang Tuhan kerjakan. Nah, kebocoran-kebocoran ini di rumah kita yang bocor itu nggak kelihatan biasanya. Kelihatannya saat apa? Saat kita dihadapkan pada situasi sulit, ya, situasi yang memancing, ya, monster dalam diri kita atau memancing emosi kita, ya. Waktu di jalan ada kejadian apa, ya,
dengan teman, dikhianati, dimusuhi dan seterusnya, itu memancing. Kalau kita masih termakan, masih merespon sesuai dengan ya pancingan itu, ya masih terbawa emosi dan seterusnya, artinya itu ada kebocoran. Ya, kalau namanya bocor, gimana? Tidak nyaman kan rumah itu. Jadi Roh Kudus yang ada dalam di tubuh kita menjadi nggak nyaman ya. Kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kalau bocor ya yang mendiami rumah kita ya nggak merasa nyaman ya. Dan kita tidak bisa memperoleh kepenuhan Allah, kepenuhan hikmat Allah yang Roh Kudus siap curahkan buat kita. Jadi Bapak Ibu, ini kiranya perenungan ini ya mengingatkan kita melihat diri kita sejauh mana ya kita menempuh perjalanan keselamatan ini. Ya, sebenarnya kekristenan menjadi orang Kristen itu sesungguhnya sedang dalam perjalanan ya menuju kesempurnaan, menuju kemuliaan. Ya, kita dalam perjalanan merubah diri menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita renungkan ya eh, materi singkat ini kita mau bawa kepada Tuhan supaya ini bukan hanya materi tapi sungguh-sungguh bisa mewarnai kita. Bapak yang makasih, ucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau beri. Dalam materi yang singkat ini Tuhan mengingatkan kami tugas utama kami sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-Mu Tuhan. Bahwa kita harus menempuh jalan perubahan, harus ada perubahan dalam hidup kami. Yang semakin serupa dengan Engkau. Syukur Tuhan bahwa ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan selamat kami. Amin. Amin. Saya serahkan ke Pak Lepri.